Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trismulyadi. Saya mahasiswa program Magister Teknik Mesin Universitas Mercubuana dengan nomor NIM 558251100004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya pada mata kuliah Mekanika dan Material Teknik Lanjut dengan dosen pengaku Bapak David Ferianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal terkait dengan mekanika dan material. Di jurnal yang pertama dengan penulis AM Bendahmane dan kawan-kawan dengan judul Mechanical and Physical Properties of Aluminium and its Alloy for Electrical Conductor dengan metode studi literatur sistematis tentang berbagai paduan aluminium untuk konduktor listrik, membandingkan data densitas, kekuatan tarik, kekakuan, konduktivitas listrik, dan thermal, serta perilaku korosi dari berbagai publikasi dan standar. Nah, penelitian ini menghasilkan menunjukkan bahwa paduan aluminium tertentu mampu memberikan kombinasi baik antara konduktivitas listrik yang tinggi, massa jenis rendah, kekuatan yang cukup untuk kabel tegangan tinggi. Namun, penambahan unsur paduan dapat meningkatkan kekuatan sehingga biasanya menurunkan konduktivitas tersebut. Nah, dari saran atau limitasi, karena review tidak ada pengujian baru, beberapa data mekanik dari sumber lama sehingga mungkin tidak mewakili paduan generasi yang terbaru. Perlu eksperimen lebih lanjut pada paduan baru dan kondisi operasi jangka panjang. Untuk jurnal yang kedua dari V. Blinov dan kawan-kawan tentang Research of Physical and Mechanical Properties of Aluminium Alloy. Di sini metode yang digunakan sampel paduan aluminium dari berbagai produsen dicetak dengan SLM atau Selective Laser Melting, diuji densitas, kekasaran permukaan, kekuatan tarik, dan kekerasan pada kondisi parameter laser yang berbeda. Penelitian ini menghasilkan peningkatan energi laser dan kecepatan pemindaian yang tepat menurunkan porositas dan meningkatkan kekuatan tarik serta kekerasan. Parameter SLM yang kurang optimal menghasilkan cacat internal yang menunjukkan sifat mekanik. Nah, saran untuk penelitian yang kedua itu, studi hanya memakaikan beberapa jenis paduan dan rentang parameter SLM terbatas. Tidak membahas ketahanan lelah atau korosi. Disarankan pengujian jangka panjang dan optimasi parameter yang lebih luas. Di penelitian yang ketiga, nama penulis Opachach dan kawan-kawan dengan judul Statistical Analysis of the Mechanical Properties of Aluminium Alloy EN-AW6060. Nah, di sini penelitian menggunakan metode menyiapkan 10 spesimen batang EN-AW6060, kemudian melakukan uji kekerasan Brinell dengan uji tarik dan elongasi, data analisis dengan statistik deskriptif, mean, median, range, dan distribusi frekuensi menggunakan Excel. Nah, hasil dari penelitian ini nilai rata-rata kekerasan sekitar 70 Hb dan kekuatan tarik kurang lebih 206 MPa. Dengan variasi kecil antara sampel menunjukkan bahwa proses produksi menghasilkan sifat mekanik yang seragam. Analisis menunjukkan hubungan erat antara komposisi paduan, pengerasan panas dan kekuatan. Nah, untuk saran dan limitasinya hanya membahas satu paduan, yaitu EN-AW6060, dan tidak mempelajari perilaku lelah atau ketahanan korosi. Disarankan memperluas ke paduan seri
lain dan menilai pengaruh perlakuan panas yang berbeda. Untuk penelitian yang keempat dari Yiseng dan kawan-kawan dengan judul Multiscala Model for Predicting Mechanical Properties of Polymer Composite. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode mengembangkan model multiskala sifat matriks polimer dihitung dengan simulasi dinamika molekul, sedangkan pengaruh partikel, pengisi, dan interaksi matriks partikel dimodelkan secara kontinu hasil model validasi dengan uji tarik suatu aksial pada komposit nyata. Nah, hasil dari penelitian ini, model mampu memprediksi tegangan luluh dan tegangan maksimum dengan kesalahan relatif lebih kecil dibandingkan data eksperimen. Ditunjukkan bahwa perubahan kecil komposisi matriks dapat mengubah kekuatan sampai kurang lebih 60% dan distribusi ukuran partikel memberikan tren nonlinear pada sifat mekanik. Nah, untuk saran pada penelitian yang keempat, yaitu validasi hanya untuk beberapa sistem komposit dan kondisi temperatur terbatas. Nah, penelitian ini diperlukan penerapan ke jenis pengisi lain dan loading kompleks seperti fatigue impact untuk memastikan generalisasi model. Nah, untuk penelitian yang kelima dari S. Ganesh Kumar dan kawan-kawan tentang Mechanical Performance and Sustainable of Polymer Composite. Nah, metode ini review kritis berbagai penelitian komposit polimer ramah lingkungan, mengompilasi data uji tarik, lentur, kausan, dan ketahanan terhadap lingkungan untuk komposit berbagai serat alam, limbah industri, dan pengisi mineral. Untuk hasil penelitiannya, serat alam dan pengisi limbah misalnya debu marmer, limbah kaca dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuan sambil menurunkan densitas. Namun sifatnya sangat dipengaruhi oleh fraksi volume, perlakuan permukaan serat, dan proses manufaktur. Review juga menekankan bahwa desain komposit harus mempertimbangkan daur ulang dan jejak karbon. Untuk saran penelitian kelima, banyak studi yang dikaji berskala laboratorium dan belum dievaluasi untuk produksi massal atau umur layanan panjang. Diperlukan standar pengujian mekanik atau lingkungan yang seragam untuk membandingkan hasilnya. Untuk penelitian ke-6 dari NT Aslanov dan kawan-kawan tentang structural, electrical, and physical mechanical properties of composite obtained based on felt polyolefins and thermoplastic elastomer. Di sini metode penelitian ini menggunakan metode menyiapkan komposit dan nanokomposit berbasis polyethylene atau TPA dengan berbagai filler mineral dan nanofiller seperti granit, zeolit, talc, oksida logam. Nah, penelitian ini dilakukan uji tarik, uji lentur, elongasi putus, indeks alir meleleh, konduktivitas listrik, dan analisis struktur seperti XRD dan DSC. Nah, di sini penelitian menghasilkan penambahan filler sampai kadar tertentu meningkatkan kekuatan tarik dan ketahanan aus. Nanofiller juga dapat menaikkan konduktivitas listrik dan stabilitas thermal. Namun kadar filler yang terlalu tinggi menyebabkan aglomerasi, cacat struktur, dan penurunan drastis kekuatan. Untuk saran pada penelitian ke-6, sistem yang dikaji sangat beragam sehingga tidak semua kombinasi komposisi diuji secara mendalam.
perlu studi lebih terarah dan komposit yang paling menjanjikan serta uji lelah dan kelelahan thermal jangka panjang. Untuk penelitian yang ketujuh dari GL Dotto dan kawan-kawan, Assessment of Physical and Mechanical Properties of Concrete with Carbon Nanotubes Pre-Dispensed in Cement. Metode penelitian ini melakukan kampanye eksperimen besar tentang CNT bubuk terlebih dahulu didispersikan dalam partikel semen menggunakan isopropanol, kemudian dibuat beton dengan beberapa kadar CNT. Nah, diukur densitas penyusutan, serapan air, kuat tekan, kuat tarik belah, modulus elastisitas, dan dianalisis korelasi statistiknya. Nah, hasil dari penelitian ini ditemukan kadar CNT yang optimum dapat meningkatkan kuat tekan dan sifat fisik, misalnya penyerapan air yang menurun tanpa mengganggu workability. Metode pradispersi dalam isopropanol terbukti efektif untuk mendapatkan sebaran CNT yang lebih homogen dibandingkan pencampuran langsung. Nah, saran untuk penelitian yang ketujuh, konsentrasi CNT yang terlalu tinggi menurunkan sifat mekanik akibat aglomerasi. Penelitian terbatas pada satu jenis CNT dan kondisi curing tertentu. Belum membahas biaya dan skabilitas industrinya. Seperti itu. Untuk penelitian ke-8 dari Apeknikova dan kawan-kawan tentang physical mechanical behavior of high performance concrete and ordinary concrete with Portland cement mixture after exposure to selected durability tests including high thermal stress. Penelitian ini dengan menggunakan metode menyiapkan campuran beton OPC biasa dan beton high performance atau HPC dengan silika fume. Dilakukan pengujian kuat tekan, kuat lentur, dan modulus dinamik sebelum dan sesudah pemanasan hingga 250 sampai 1000 derajat Celcius. Juga dilakukan uji durability dan pengamatan mikrostruktur dengan SEM atau VTIR. Hasil dari penelitian ini, HPC menunjukkan kuat tekan dan lentur lebih tinggi daripada OPC pada suhu ruang dan mempertahankan proporsi kekuatan lebih tinggi setelah pemanasan tinggi. Kerusakan mikrostruktur pada HPC lebih terkendali. Namun pada suhu ekstrem di bawah 750 derajat Celcius, kedua jenis beton mengalami penurunan kuat signifikan dan perubahan warna yang jelas. Nah, saran untuk penelitian ke-8 ini studi fokus pada satu jenis campuran HPC, tidak membahas serat penguat atau adiktif yang lain. Disarankan penelitian lebih jauh pada beton serat dan evaluasi perilaku jangka panjang setelah siklus thermal berulang. Di penelitian yang ke-9 ada dari Ye, Liu, dan kawan-kawan tentang studi IPS recycle concrete atau fisik dan mekanik. Penelitian ini menggunakan metode membuat beton daur ulang dengan menggunakan agregat kasar alami menggunakan agregat daur ulang yang mengandung expanded polyester atau IPS pada beberapa fraksi volume. Diukur workability atau slump, densitas laju serapan jenuh, dan kuat tekan untuk berbagai densitas beton. Nah, hasil dari penelitian ini peningkatan kandungan IPS, menaikkan kelecakan atau fluidity dan serapan air, tetapi menurunkan densitas dan kuat tekan dari beton menjadi lebih ringan namun kurang kuat.
Penelitian ini mengidentifikasi rentang kandungan IPS yang masih memberi kekuatan cukup untuk aplikasi non-struktural. Nah, saran untuk penelitian yang ke-9 ini, kinerja durability jangka panjangnya, misalnya seperti kelelahan, serangan kimia belum dievaluasi. Diperlukan optimasi kombinasi IPS dengan bahan tambah lain seperti serat, serat atau nanosilika untuk mengimbangi penurunan kekuatan. Untuk penelitian yang terakhir yang ke-10 dari N. Aceva dan kawan-kawan. Nah, di sini tentang mechanical performance and sustainability of polymer composite. Nah, di sini penelitian menggunakan metode PLA diperkuat serat seludang kurma dengan variasi fraksi, volume, dan perlakuan serat. Dilakukan uji tarik, uji lentur, densitas, penyerapan air, dan pengamatan mikrostruktur serat matriks. Nah, penelitian ini menghasilkan penambahan serat menaikkan modulus elastisitas dan kekuatan tarik atau lentur sampai fraksi tertentu, tetapi di atas kadar optimum kekuatan turun karena ikatan antar fase melemah dan porositas meningkat. Perlakuan serat yang tepat mengurangi serapan air dan meningkatkan adhesi. Nah, untuk saran di penelitian yang terakhir ini, studi hanya meneliti satu jenis serat alami dan matris PLA. Penggunaan kondisi lingkungan nyata atau kelembapan suhu bervariasi belum dikaji. Disarankan pengujian lelah dan uji penuaan untuk menilai kestabilan sifat dari mekanik tersebut. Mungkin itu 10 jurnal yang terkait dengan mechanical dan material. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.